Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ken di channel YouTube Leong Candy. Dan kali ini Ken akan membahas tentang aneka tepung-tepungan yang kita sering kali pakai dalam pembuatan kue. Dan ini adalah tepung-tepung yang wajib yang pasti ada di dapurku. Nah oke, yang paling pertama saya akan membahas tentang tepung terigu protein rendah. Karena kebetulan ketinggalan, saya nggak bawa ke sini. Nah inilah dia gambarnya ya. Tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah adalah tepung yang paling sering saya pakai di dalam pembuatan kue. Kenapa? Apa alasannya? Gini, tepung terigu protein rendah itu pada saat kita membuatnya di dalam adonan kue, hasilnya kuenya biasanya jauh lebih lembut dibanding ketika kita memakai tepung yang mengandung protein yang lebih tinggi. Termasuk ketika membuat cookies. Kalau mau cookiesnya itu lembut ketika kita makan, saya pakai tepung terigu protein rendah. Sedangkan apabila saya mau tekstur yang lebih keras atau lebih padat, maka saya akan memakai tepung terigu protein sedang. Nah, yang paling sering saya pakai untuk, ini bukan endorse ya, yang paling sering saya pakai untuk pembuatan kue tepung terigu protein rendah yaitu merek kunci. Nah, ini adalah tepung yang kedua yang paling sering saya pakai, yaitu tepung terigu protein sedang. Tepung terigu protein sedang biasa juga disebut dengan tepung terigu serbaguna karena kita bisa memakai untuk hampir semua yang kita mau buat, baik itu kue-kue, bahkan beberapa resep roti kita akan memakai campuran tepung terigu protein sedang. Merek yang biasa dipakai kalau bukan merek segitiga biru, ada juga merek Kompas. Nah, ada yang biasa bertanya, boleh nggak saya mengganti tepung terigu protein rendah diganti menjadi sedang di dalam pembuatan kue? Boleh. Yang boleh antara sedang ke rendah dan rendah ke sedang dalam pembuatan kue. Tidak boleh menggunakan tepung terigu protein tinggi. Kenapa? Tepung terigu protein tinggi memang khusus dibuat untuk sesuatu yang membutuhkan gluten yang tinggi. Nah, ini contohnya ya. Yang paling terkenal, yang cukup terkenal pasti tahu dengan cakra kembar. Ini secara spesifik dipakai umumnya untuk membuat aneka roti-rotian. Jadi kalau membuat roti-rotian boleh memakai tepung terigu protein tinggi. Nah, ada yang bertanya, kalau buat pao tahu kan pao ya? Kan ada jual tuh tepung khusus untuk pao. Seandainya saya tidak punya itu, saya boleh memakai tepung apa? Ketiga-tiganya boleh. Saya pernah belajar satu kelas dia memakai full protein rendah. Kemudian pernah juga teman saya yang jualan pao katanya dia memakai full protein tinggi. Nah, boleh di mix juga, silakan diuji coba. Kemudian dari ketiga tepung dasar yang wajib kita miliki, kita juga mengenal beberapa tepung-tepung lain, yaitu antara lain tepung beras putih. Nah, tepung beras putih merek yang paling kita tahu adalah Rose Brand. Tepung beras putih untuk pembuatan kue itu lebih banyak ke jajanan tradisional. Jajanan tradisional, kue-kue yang dikukus, atau kadang beberapa resep-resep kue-kue klepon memakai tepung beras putih ya. Nah, selanjutnya apalagi nih? Ada tepung maizena. Tepung maizena biasa dipakai untuk pengental sup. Pasti pengental supnya pakai maizena. Nah, kalau sempat melihat beberapa resepku, resep-resep kueku memakai tepung maizena di dalam. Pasti ada yang bertanya, kenapa sih saya memakai tepung maizena? Nah gini, tepung maizena di dalam pembuatan kue, di dalam adonan kue, fungsinya untuk membantu melembutkan. Jadi pelembut alami itu tepung maizena. Cuman nggak boleh dipakai terlalu banyak. Kalau kita pakai terlalu banyak, efeknya akan membuat kue lebih cepat berjamur. Nah, jadi kalau mau dipakai, pakainya dikit saja. Seandainya di dalam resepku nih ada tertulis maizena. Dan ngomong nih, ada yang bertanya, boleh nggak saya gantikan tepung yang lain? Boleh, kalau nggak punya maizena, diganti aja tepung terigu yang sesuai di resep, apakah sedang ataupun rendah. Jadi ditambah jumlah tepung ininya ya. Kemudian yang selanjutnya, ini tepung tapioka. Ini kebetulan udah terbuka. Tepung tapioka itu berasal dari singkong. Nah, biasa juga dikenal dengan tepung aci. Kalau cireng, cilok, cimol, nah pasti dari sini nih, tepung tapioka. Bakso juga pakai ini. Ini saya jarang buat sih, kalau pas lagi mau buat bakso, buat mochi, nah, kita pakai tepung tapioka, yang biasa orang juga kenal dengan tepung sagu, dan kadang orang sering sebut dengan satu brand yaitu sagu tani. Nah, ini adalah
tepung-tepung dasar yang wajib ada di dalam dapurku. Apabila ada teman-teman yang masih mau ditanyakan yang berhubungan dengan aneka tepung-tepungan ini, boleh langsung komen di bawah. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman apabila merasa informasi ini bermanfaat bagi semua bakers ya, tukang-tukang kue. Selamat mencoba semua resep-resep yang telah saya bagikan, dan apabila ada request resep boleh ditulis di kolom di bawah. Mudah-mudahan saya nanti sempat untuk buatkan ya. Sampai ketemu, jangan lupa like, subscribe, share, dan klik lonceng untuk mengetahui info-info terbaru dari channel Leong Candy. Terima kasih dan sampai jumpa.